Baik, terima kasih. Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Sehingga itulah yang terjadi. Dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti. Jadi ketika Saudara Gibran dan Bobi dicalonkan oleh partai politik lain, dan kemudian itu juga di-endorse oleh Bapak Jokowi, apalagi melalui suatu proses mencederai konstitusi dan demokrasi itu, terbukti dengan pelanggaran etik yang sangat berat terhadap Saudara Anwar Usman. Maka pada saat itu juga ketika konstitusi saja dikebiri, maka otomatis status seluruh kelekatan keanggotaan yang berkaitan dengan PDI Perjuangan sudah dinyatakan berakhir. Mengapa? Karena PDI Perjuangan digerakkan oleh suatu cita-cita, dan itu dibuktikan dengan pengiriman surat dari DPC Kota Surakarta, tempat KTA Mas Gibran berasal, yang memberitahukan bahwa berdasarkan undang-undang partai politik dan ADART partai, keanggotaannya secara otomatis berhenti. Maka kami mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita selamatkan demokrasi, agar apa yang disampaikan oleh Prof. Ikrar Nusa Bakti untuk memulihkan demokrasi yang rusak akibat Jokowi, tidak lagi diperlukan 5 kali pemilu, itu bisa kita percepat apabila rakyat juga berani untuk menegakkan kebenaran di dalam mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dari alat-alat negara dan sumber-sumber daya negara-negara tersebut. Dan akhirnya PDI Perjuangan berani menyatakan Presiden ke-7 Joko Widodo dan keluarganya bukan lagi bagian dari partai berlambang banteng moncong putih itu. Entah mengapa, pernyataan tegas ini berjarak cukup jauh dengan kiprah politik Joko Widodo dan PDI Perjuangan yang jelas-jelas berseberangan, bahkan melawan keputusan resmi partai. Lihat saja saat pemilihan presiden, wakil presiden, dan pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024. Kandidat yang didukung Joko Widodo berbeda dengan kandidat pilihan partai pimpinan Megawati Soekarno Putri ini. Pak Harto menyatakan bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah bukan lagi dari partai PDI. Ya berarti partainya perorangan. Pasca pemecatan PDI Perjuangan, Joko Widodo ibarat masuk ke arena pasar bebas politik Indonesia sendirian. Meski banyak pihak memperkirakan mantan presiden 2 periode itu sedang berancang-ancang masuk ke salah satu partai politik. Bagaimana membaca gerak politik Joko Widodo? Apa partai politik yang paling tepat untuknya? CNN Indonesia Plus Minus berbincang dengan 3 pengamat politik dari 3 wilayah yang berbeda untuk mengetahui hal itu. Posisi Jokowi tidak bersama PDIP itu sebenarnya sudah berlangsung 1-2 tahun sebelum Pilpres, ya. Dan posisi ini kemudian banyak partai yang kemudian mencoba melihat hendak Pak Jokowi mau kemana, sehingga ada partai yang menawarkan diri dan seterusnya. Ketika puncaknya di akhir tahun ini, kemudian PDIP secara resmi memberhentikan Jokowi dan ya kalau kita boleh sebut anak mantunya dari Sumatera Utara, terus Gibran dari Solo dan kemudian menjadi Wapres sekarang ini, termasuk Jokowi sendiri, maka posisi Jokowi kemudian menjadi figur yang diperebutkan oleh hampir semua partai politik. Itu menunjukkan bahwa Jokowi walaupun posisi dia tidak lagi sebagai presiden, tetapi aura
eh, sebagai seorang figur yang juga masih disenangi oleh rakyat, bahkan juga masih dibutuhkan oleh negara ini. Maka suka atau tidak suka, memang kalau kita mau mencoba melihat bagaimana masa depan politik Jokowi, sebetulnya eh, dia sudah berada pada posisi puncak sebagai seorang presiden dan tidak mungkin beliau punya eh, semacam ambisi politik ke depan. Ketika PDI Perjuangan memecat Pak Jokowi ini sebenarnya siapa yang rugi, Pak? Melihat kepentingan internal PDIP, sebetulnya PDIP merasa bahwa langkah Jokowi itu justru membuat posisi PDIP menjadi terjepit di antara kekuatan politik yang ada. Maka dengan tidak ada Jokowi itu artinya PDIP merasa bahwa terbebas dari kepentingan politik Jokowi sebagai seorang presiden. Tapi ketika dia memberhentikan Jokowi di tengah kekuatan rakyat masih mendukung, itu sebetulnya yang rugi PDIP itu sendiri. Dan bagi Jokowi dia keluar dari PDIP itu tidak ada beban psikologis dan beban politik apapun. Kita lihat bahwa dalam beberapa dalam pilkada kemarin itu kan Pak Jokowi justru keluar dari dukungan PDIP. Artinya Pak Jokowi misalnya di Jawa Tengah ya, PDIP mendukung Pak Andika, tapi Pak Jokowi justru mendukung calon yang lain gitu, Pak Lutfi gitu. Artinya kan Pak Jokowi yang tidak tertib dengan azas partai, padahal waktu itu dia masih PDIP kan. Secara de facto memang seperti itu, tapi kan secara psikologis politis itu memang Jokowi sebetulnya tidak ada ikatan apapun dengan PDIP setelah dia memutuskan untuk mendukung Prabowo di Pilpres 2024 kemarin. Dan sebetulnya langkah ini itu bagi PDIP itu kan ya kasarnya mereka menyebut sebagai sebuah pengkhianatan. Dan saya kira Jokowi menghitung betul kepentingan politik dia dan politik PDIP. Maka di di pilkada itu artinya sebagai rakyat biasa dia kan juga punya hak politik mau mendukung siapa kan begitu. Bahwa yang didukung itu ternyata membuat posisi PDI menjadi tergerus suaranya baik di Sumatera Utara maupun di Jawa Tengah, terlebih juga termasuk di Jawa Timur dan Jawa Barat. Itu konsekuensi dari keputusan PDIP itu sendiri yang meninggalkan Jokowi. Jadi ketika Jokowi mengambil langkah politik, itu bagian dari upaya dia untuk memposisikan diri sebagai seorang figur yang tanpa partai politik pun dia bisa berbuat sesuatu. Kalau kita lihat sekarang, kondisinya adalah Pak Jokowi tidak punya partai nih. Dan sepertinya kelihatannya perapat kemarin ketemu Pak Prabowo yang orang Gerindra, kemudian sekarang kabarnya akan datang ke acaranya HUT Partai Golkar. Saya menurut Bapak sebagai orang Kupang ini ya, orang Nusa Tenggara Timur ini yang sangat kekeh mendukung Jokowi. Menurut Bapak partai yang cocok untuk Pak Jokowi ini partai mana sih Pak? Kalau melihat posisi partai yang ada itu memang idealnya Jokowi berada di partai besar. Itu artinya dia survive karena memang partai besar memberikan garansi terhadap eksistensi mereka di parlemen. Tapi kalau melihat di antara selain partai-partai yang menawarkan diri, tetapi sebetulnya di dalam tubuh Jokowi sendiri kan ada anaknya menjadi ketua PSI. Saya tidak berharap Jokowi mengambil jalur yang berseberangan dengan anaknya sendiri dalam politik. Karena itu kalau Jokowi ingin punya jasa membangun partai politik, menurut saya dia lebih memilih partai yang sebetulnya belum memiliki kekuatan apa-apa. Ketika Jokowi masuk dan membuat partai itu menjadi besar, itu artinya dia punya jasa untuk membangun partai politik. Jadi posisi Jokowi sebetulnya kalau ketika dia mengambil peran di partai-partai yang sudah eksis seperti Golkar, Gerindra, itu dia tidak punya karya apa-apa. Tapi kalau umpamanya dia bersatu dengan PSI yang diketuai oleh Kaisang yang juga anaknya, saya kira juga tidak masalah karena Demokrat juga punya sejarah seperti itu, di mana SBY menjadi ketua, terus Ibas menjadi sekretaris, kemudian
begitu juga di beberapa partai seperti PDIP, kemudian di Nasdem juga Gerindra, itu juga lingkar-lingkaran orang-orang dekat semua. Jadi kalau umpamanya Jokowi mau membesarkan, dia masuk tidak hanya sekedar menikmati keuntungan politik dari partai itu, bagi saya tidak punya manfaat apa-apa. Tapi kalau dia masuk di partai yang memang harus dia besarkan, saya kira dia mesti memilih partai yang setidak-tidaknya dia punya karya untuk partai itu sendiri. Maka bagi saya tidak perlu jauh-jauh, gabung aja sama Kaesang di situ. Tapi ini kan partai kecil Pak dalam tanda petik ya. Untuk ukuran Pak Jokowi ini kan bagaimana gitu kalau hanya ikut PSI ya. Karena kan dengan figur Pak Jokowi yang Bagi saya Bapak begini, jelaskan di atas di sebelumnya gitu. Ini kan Pak Jokowi butuh artinya begini, partai yang besar gitu. Silakan Pak. sekarang ini kan semua persepsi publik melihat posisi Jokowi menjadi sangat penting gitu ya. Tapi kan tidak bisa diukur karena dia punya kemampuan mengendorse figur-figur yang menang di pilkada. Tapi kita juga bisa menguji bagaimana dengan posisi popularitas dia itu, bisakah dia memilih partai yang bisa berhasil. Karena tidak semua orang punya populer, tetapi tidak bisa juga mau partai menjadi besar. Saya kira kita bisa kasih contoh beberapa orang seperti Wiranto juga, orang hebat, tapi juga Hanura seperti itu, begitu juga Yusuf Iramahendra, termasuk juga Haritanu Sudibyo. Ini kan orang-orang yang populer, tapi juga ternyata gagal mengurus partai. Saya kira Jokowi itu juga perlu kita tes juga, bahwa dia bisa nggak pegang partai politik. Jangan hanya karena posisi dia sebagai presiden itu kemudian dia berhenti dan dia kemudian menjadi figur yang segala-galanya. Kita mesti juga beri ruang dia untuk menunjukkan bahwa tidak hanya manajemen politik negara yang dia bisa, tapi juga bagaimana mengelola partai. Yang pertama tentu saja kalau dari cara pandang demokrasi itu adalah hak politik Pak Jokowi ya. Tapi di satu sisi lain kita tentu berharap bahwa demokrasi dan electoral politics itu juga bisa melahirkan selain politisi tapi juga kaum negarawan. Dan kita tentu saja punya harapan besar Pak Jokowi ini setelah purna tugas sebagai presiden bisa berperan sebagai seorang negarawan. Ya. Jadi manuver-manuver politik beliau itu juga tidak akan lepas dari perhatian masyarakat. Ya. Mungkin juga akan sebagian besar masyarakat yang saya pikir punya ekspektasi seperti tadi, berharap bahwa Pak Jokowi ini akan memainkan peran sebagai negarawan, guru bangsa, tentu saja juga akan memberikan atensi kemana kira-kira beliau berlabuh begitu ya. Sejauh ini mungkin dari berbagai macam pemberitaan dari jauh dari Aceh, maksudnya kita memantau bahwa setelah beliau tidak lagi berada di PDI Perjuangan, itu sudah ada beberapa partai yang menyatakan terbuka gitu menerima beliau. Tetapi juga kita belum mendengar ada satu sikap sendiri dari Pak Jokowi untuk berada di mana gitu. Tentu ini adalah akan kembali ke Pak Jokowi sendiri untuk menimbang-nimbang menurut saya peran seperti apa yang akan beliau mainkan. Nah, kalau dari sisi pandang akademis yang ingin saya tawarkan, tentu saja penting bagi Pak Jokowi memperhatikan apa yang saya katakan tadi, bahwa demokrasi politik ini tidak hanya melahirkan politisi, tapi juga kita berharap menghasilkan negarawan begitu. Nah, menjadi negarawan tentu tidak sekaligus nirpolitis ya, tidak sekaligus itu menutup peluang beliau itu berada di partai politik atau membangun partai politik yang baru, tetapi tentu saja segala strategi yang dimainkan, komunikasi di media ataupun keputusan-keputusan yang beliau lakukan itu tentu akan menjadi catatan dari anak bangsa, dan tentu saja akan ada perbandingan dengan mantan-mantan presiden sebelumnya, para yang mungkin sudah mengambil posisi seperti yang kita sebutkan tadi sebagai negarawan. Tentu kita melihat ada mantan presiden Megawati Soekarno Putri yang tentu tetap aktif di partai politik, ataupun Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang juga menggawangi partai politiknya sendiri gitu. Namun kita lihat itu adalah dalam skema ataupun
agenda-agenda dari partai politik itu sendiri. Sementara kita lihat kemarin Pak Jokowi, beliau tidak lagi terafiliasi dengan satu partai politik apapun, walaupun secara formal itu baru dinyatakan dalam beberapa hari terakhir oleh PDI Perjuangan, tapi kita tahu beliau itu tidak ada attachment secara resmi ke partai politik manapun. Nah, ini kemudian menjadi perhatian masyarakat tentu saja, apalagi ya kami di di dunia akademik yang juga punya concern terhadap perkembangan demokrasi dan politik di Indonesia, kita akan memperhatikan hal tersebut. Keinginan bahwa Pak Jokowi ini setelah purna tugas, kemudian kalau dalam terminologi Jawa ada mandek pandito ya, berhenti sebagai pendeta atau tidak lagi cawe-cawe dalam dunia politik, ini kan tidak terjadi karena dalam pilkada kemarin kita tahu Pak Jokowi kan turun misalnya sebagai campaigner ya di pilkada Jawa Tengah dengan Pak Lutfi segala macam, bahkan menerima kandidat Pak RK, meskipun akhirnya Pak RK kalah gitu, tapi beberapa kandidat itu juga diterima Pak Jokowi. Artinya Pak Jokowi berpolitik. Nah, kalau itu kan menunjukkan bahwa Pak Jokowi giroh dalam politiknya masih ada gitu, Pak. Ya, itu adalah presiden yang beliau tunjukkan, dan kita tidak melihat hal tersebut pada mantan-mantan presiden sebelumnya. Mungkin referensi Pak Jokowi bukan lagi kepada falsafah Jawa yang Mas Iman sebutkan tadi, tapi mungkin juga beliau melihat beberapa praktik yang dilakukan oleh negarawan atau misalnya politisi-politisi purna tugas di beberapa negara lain yang memang ada kecenderungan ya di kondisi politik global sekarang kita melihat orang memperhatikan bahwa kekuasaan negara di negara bangsa itu adalah mutlak yang harus dicapai di dalam berpolitik. Nah, ini mungkin yang agak berbeda sekali, dan sekali lagi kalau dari secara pandang akademis kita akan melihat bahwa kita akan selalu kembali kepada cita-cita kita bernegara dan berbangsa. Nah, ini yang menurut saya penting sekali itu dipertimbangkan berkali-kali oleh Pak Jokowi ataupun orang-orang yang berada di dekat beliau begitu. Oke Pak Reza, ada dua partai politik yang sepertinya sedang mendekat atau didekati ya, Partai Golkar dan Gerindra. Iya, kalau menurut saya dengan rating atau approval dari masyarakat Indonesia yang selalu digadang-gadang besar kepada Pak Jokowi, itu sebenarnya tantangan sendiri bagi Pak Jokowi untuk punya partai politik atau kendaraan politik sendiri gitu. Jadi karena saya pikir kalau dua partai tadi yang disebutkan oleh Mas Iman, Golkar maupun Gerindra, itu partai yang sudah punya karakter dan punya patron-patronnya sendiri, dan saya pikir tidak akan terlalu produktif kalau Pak Jokowi berada di partai tersebut. Mungkin bagi beliau itu mungkin ya membesarkan partai politik yang memang sebagai penyokong kuat beliau, yaitu partai PSI itu, ataupun membuat sesuatu yang baru ya dengan basis approval masyarakat, kemudian kelompok-kelompok yang loyal kepada Pak Jokowi yang masih sampai saat ini terus artinya mencoba membangun narasi tentang pentingnya bahwa Pak Jokowi itu terus mewarnai politik Indonesia. Oke, Pak Reza, menarik ya. Pak Reza memakai diksi membesarkan partai lain selain Golkar dan Gerindra. Artinya ketika Pak Jokowi misalnya bergabung ke PSI, Pak Jokowi masih punya power ya secara politik maupun sosial untuk membesarkan partai ini, Pak. Ini ujian yang paling bagus untuk kita menguji kembali yang saya bilang tadi, approval rate tadi ya, bahwa ada dukungan atau ada persentase yang tinggi bahwa masyarakat itu tetap menginginkan Pak Jokowi itu, atau menganggap bahwa selama di bawah kepemimpinan Pak Jokowi begitu banyak hal-hal yang terkait pembangunan dan kesejahteraan masyarakat itu tercapai. Dan itu kan selama ini kita baca menjadi narasi yang utama ketika orang membicarakan kepemimpinan Jokowi. Nah, saya pikir jika modal itu betul-betul ada, maka penting ya buat Pak Jokowi juga membuktikan bahwa beliau tanpa adanya kendaraan politik yang sudah established itu tadi, seperti Gerindra ataupun Golkar, beliau tetap punya power
berada di lingkaran menunjukkan atau menentukan arah politik Indonesia ke depan. Karena memang seperti kita singgung di awal, ya motivasi beliau untuk berpolitik itu terus kelihatan gitu ya, masih aktif terus mencoba melakukan campaign dan lobby-lobby untuk menentukan siapa kepala daerah misalnya. Kita sudah lihat itu dalam Pilkada 2024. Nah, ya kalau memang menjadi pure politisi, yang artinya juga menegasikan menjadi pandito tadi itu, pandito sekaligus guru bangsa tadi. Nah, ini juga harus ada satu kendaraan politik yang jelas ke depan, sehingga masyarakat yang selama ini dianggap mendukung beliau itu bisa langsung juga punya wadah di mana mereka bisa menyalurkan aspirasi mereka terhadap gerak politik Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi sendirian pun sampai titik ini masih bisa menjadi penyeimbang lah, atau masih bisa bisa nggak dibilang bahwa dia masih bisa dihitung? Itu jangan-jangan hanya ilusi yang diglorifikasi oleh kelompok ya mungkin oleh media atau para buzzer atau kepentingan politik yang mungkin berniat untuk melakukan keseimbangan politik dalam lanskap politik hari ini di era Prabowo. Ya kan? Meskipun kita tidak tahu end game-nya apa lagi-lagi, karena politik kita lagi-lagi tidak selalu linier, kadang-kadang dialektik. 1 tambah 1 tidak berarti 2. Jadi kalau mengatakan hari ini bahwa Jokowi kuat gitu misalnya, kalau kita berpikir rasional dan objektif, kita harus dudukkan lagi secara fundamental gitu. Sebenarnya kekuatan itu diukur dari apa dan dalam konteks apa dan seperti apa nantinya. Angel. Gitu. Itu angel. Kalau ketemu sama orang ahlinya ini pertanyaannya jadi panjang. Karena untuk mengatakan bahwa lagi-lagi Jokowi itu sangat kuat endorsementnya hari ini, kenapa saya sampaikan jangan-jangan ilusi bahwa ternyata tidak konsisten terjadi di berbagai daerah, bukan? Gitu. Misalnya contoh Sumatera Utara yang bertarung memang seorang mantunya Pak Jokowi ya, Bobi Nasution, bahwa memang Bobi ini punya beberapa karya yang cukup baik semasa dia menjadi wali kota Medan. Tapi sesungguhnya keunggulan Bobi itu bukan semata-mata karena Bobi di endorse atau relate atau terkait dengan Jokowi di Sumatera Utara yang mungkin masih sangat populer, tapi karena lawannya Edi Rahmayadi itu juga tidak cukup baik. 1 ditambah 1 dalam politik tidak harus 2. Hari ini Pak Jokowi ketemu Pak Prabowo bukan berarti masuk Gerindra. Bukan berarti masuk Gerindra. Maksudnya gimana itu? Dan bukan berarti juga kalau kita lihat hari ini dalam berbagai show politik ya, ketika Jokowi ketemu atau mendatangi Prabowo atau Prabowo mendatangi Jokowi, itu semata-mata misalnya dalam framing politik Indonesia gitu ya, yang sangat kita kenal secara antropologi politik, bahwa itu jangan buru-buru dikatakan bahwa yang satu itu subordinasi dari yang lain. Gitu. Atau dikatakan wah Prabowo kemudian seolah tunduk dari pengaruh Jokowi, belum tentu. Karena kalau kita melihat politik sebagai real politics, hari ini yang punya instrumen politik dan legitimate menggunakan power adalah presiden yang sah di bawah konstitusi. Well, hari ini menurut saya begini. Inilah namanya yang disebut politik yang terjadi di ruang tertutup. Politik model keraton. Jadi politik model di ruang tertutup dan model keraton ini sesungguhnya kan pertarungan antar pangeran, antar adipati. Di depan mungkin bisa senyum, di belakang saling tusuk-tusukan. Dan yang saya curiga justru orang-orang yang selama ini mungkin dipercaya Pak Jokowi adalah my man ya, atau orang Pak Jokowi yang tadinya menunjukkan loyalitas tinggi, menjanjikan banyak hal. Belum tentu dalam konteks Presiden Prabowo hari ini itu berkelakuan atau berkomitmen yang sama. Gitu. Karena petanya udah berubah. Kan instrumen kekuasaan ada di presiden yang legitimate, yang sah hari ini secara konstitusi. Dan itu kita harus bisa membedakan formal politics dan informal politics. Dan ini? Kalau Pak Jokowi hari ini informal politics, Pak Prabowo formal politics. Bahwa Pak Jokowi memiliki koneksi dengan misalnya orang per orang yang masih menduduki jabatan-jabatan strategis, itu saya pikir lebih sifatnya informal. Tapi kan kita semua tahu bahwa negara dijalankan melalui prosedur-prosedur formal. Dan hari ini formal politics itu presidennya adalah Prabowo Subianto. Prabowo.
tapi ada wakil presidennya, Mas Dims. Ya, Nah, ya kan, ada Mas Gibran. Mas Gibran. Itu tidak cukup mewakili atau Secara simbolik, Pak. Secara Pak Jokowi. simbolik. Tapi simbolik itu kan tidak real politics. Jadi itu bisa jadi menjebak, bisa jadi itu fake bagi orang-orang mungkin yang berharap Pak Jokowi masih punya pengaruh. Bagaimanapun wakil presiden itu dengan segala hormat dalam konstitusi kita, bukan hanya di Indonesia tapi even di negara seperti Amerika Serikat misalnya, itu ya takdir politiknya hanya ban serep gitu. Jadi dan itu juga mengerjakan sesuai dengan yang arahan-arahan yang dilakukan oleh presiden. Ditambah lagi dengan ketidakpopuleran, ya ini sisa-sisa masa Pilpres kemarin ya, pertarungan Pilpres itu di mana ada isu-isu yang tidak cukup populer ya di mata publik dalam kaitannya dengan wakil presiden misalnya Mas Gibran ya. Iya. Ini kan bisa menjadi gorengan terus, dan ini satu sisi menurut saya menjadi jebakan politik juga bagi keluarga Jokowi's politics ya gitu ya, atau dalam hal ini Mas Gibran sebagai wapres, untuk kemudian dia perilaku politiknya kemudian terbatasi dengan berbagai public scrutinize, jadi pengawasan publik terhadap aksi-aksi politiknya Mas Gibran menjadi sangat terbatasi. Malah nggak bebas terbukti ketika kemarin misalnya Pak Prabowo presiden ke luar negeri, kunjungan luar negeri, dalam waktu yang lama misalnya wapres Gibran itu tiba-tiba muncul platform lapor wapres, lapor Mas Wapres. Sebenarnya itu nggak ada masalah. Karena wapres itu sejak zamannya Wapres Sudarmono itu punya, saya lupa nama programnya apa itu. Sudarmono? Iya kan memang lawas. Wapres kan memang berhak untuk mendapatkan laporan dari masyarakat gitu. Jadi yang dilakukan Mas Gibran sebagai wapres sebenarnya tidak masalah. Tapi lalu kemudian dikaitkan dengan wah ini Mas Gibran pengen branding duluan. Jalan sendiri. Nah, bagi partai politik, sebenarnya menguntungkan nggak sih Mas Dims kalau misalnya Pak Jokowi memilih saya ke Golkar atau saya ke Gerindra atau bahkan ke PSI, anaknya udah di situ. ya. Menguntungkan nggak bagi parpol? Itu debatable Mas. Yang harus dipastikan sekarang tadi itu, ini adalah ketulusan kejujuran politik para elit-elit ini terhadap Jokowi himself, atau ini sesungguhnya hanya tipuan politik yang justru akan menjebak langkah-langkah Jokowi sendiri sebagai mantan presiden dan sebagai yang sesungguhnya masih memiliki potensi politik paling tidak untuk keluarganya, anak-anaknya ya. Itu nggak bisa dilihat melalui survei misalnya. Survei atau dalam politik kan kejujuran apa sih Mas Dim, yang penting benefit untuk partai dan benefit untuk Pak Jokowi gitu. Kalaupun dianggap ya Pak Jokowi hanya semata sebagai vote getter. Nah, kalau vote getter lain cerita. Justru menurut saya Pak Jokowi ini dengan karakter yang saya katakan kan kemunculannya dulu kan menjadi representasi dari namanya political disruption. Jadi bagaimana Joko Widodo itu justru tetap konsisten di trajektori ini, bisa menunjukkan bahwa karena karakter dia sangat khas gitu loh, dan dia dibaca oleh para pemilihnya, oleh para publik, itu juga memiliki legacy yang juga very spesifik yang belum tentu dulu gini loh. Kalau kita ingat kenapa dulu Jokowi dipilih dalam Pilgub DKI, lalu kemudian dipilih dalam Pilpres 2 kali, karena dalam beberapa hal dia juga cukup antitesis. Karena gorong-gorong. Ya benar. Perilaku gorong-gorong perilaku gorong-gorong kan ingin menunjukkan antitesis dari elitisme partai politik, eksklusivitas elit-elit partai yang waktu itu semakin berjarak dengan harapan rakyat. Jadi Jokowi itu harus menunjukkan sebagai sosok yang memang berbeda dari elitisme, eksklusivitas elit partai. Jika artinya ini masih bisa dijual ke potensial pemilih, sebenarnya Jokowi harusnya pilihannya dua. Dia membuat partai baru untuk dirinya yang sesuai memang dengan karakteristik dari seorang atau Jokowisme, atau ya udah di PSI kan udah Kaisang tuh jadi ketum. Jokowi mungkin jadi ketua dewan pembina dan besarkan PSI.